Perkenalkan Dek, nama saya Dr. Andi Mutiarmus yang bekerja di rumah sakit ini. Boleh saya tahu namanya Dek? Edan. Edan. Usianya berapa Dek Edan? 12 tahun. Di mana kita tinggal Dek? Palopo. Nanti Adek kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah, di mana pemeriksaan ekstremitas bawah ini berfungsi untuk menegakkan diagnosis dari keluhan-keluhan yang Adek rasakan. Nah, untuk pemeriksaannya kita mulai dari pemeriksaan panggul, pemeriksaan lutut, dan pemeriksaan kaki. Kita menilai dan menyentuh bagian sendi yang bermasalah pada keluhan-keluhan yang Adek rasakan. Nah, untuk setiap pemeriksaannya mungkin Adek kurang nyaman karena Adek nanti sarankan untuk berbaring, berdiri, dan terbungkuk. Nah, ini berfungsi untuk menegakkan diagnosis. Semakin cepat hasil pemeriksaannya muncul, maka terapi yang digunakan akan lebih ampuh dan efisien. Nah, jika Adek bersedia, kita bisa lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Sedia dikit, silakan tanda tangannya. Ya, saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Jadi adik sudah siap, silakan berdiri Dek. Kita akan melakukan pemeriksaan hip yang kita mulai dari inspeksi. Kita melihat apakah adik mempunyai alat bantu berjalan. Di sini tidak ada. Kemudian kita lihat antara panggul kanan dan panggul kiri apakah simetris atau sejajar, apakah ada tanda-tanda pembengkakan, deformitas, dan apakah ada edema dari panggulnya adik. Di sini terlihat normal ya. Kemudian kita melakukan palpasi dari sisi anterior dan lateral. Kemudian bilang kita kalau ada nyeri, Dik? Ada nyeri? Enggak, tidak ada. Kemudian kita melihat di sini apakah ada tanda-tanda deformitas, pembengkakan, eritema, dan dislokasi dari panggulnya adik antara kanan dan kiri. Di sini tampak normal ya. Dan untuk pemeriksaan selanjutnya, pemeriksaan Trendelenburg. Bisa kita di sini, Dek? Angkat kakinya satu. Ada nyeri? Tidak. Kemudian satunya. Apakah ada nyeri? Tidak. Kemudian pemeriksaan selanjutnya pemeriksaan range of motion atau menilai apakah ada keterbatasan pada sendinya. Untuk range of motion pertama-tama kita menilai. Silakan berbaring dulu Dek. Kita menilai apakah ada keterbatasan dari sendinya pada saat digerakkan. Ada nyeri? Tidak. Kemudian ada nyeri Dek? Tidak. Bisa lakukan sendiri tadi yang kayak kakak. Kemudian satunya. Kemudian bisa dilakukan sendiri. Di sini tampak normal. Kemudian coba di sini tampak normal atau kalau tidak ada kelainan dari range of motion-nya. Pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan Thomas Signs, di mana untuk pemeriksaan Thomas Signs kaki yang satunya normal, tidak boleh digerakkan, yang satunya saya gerakkan seperti ini. Apakah ada nyeri Dek? Di sini tidak ada kelainan karena di sini tidak ada ruang atau ikut naik pada saat digerakkan. Yang satunya lagi tidak ada ya. Di sini Thomas sign-nya negatif. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu Trendelenburg. Balik terkelung tidak. Sini ada nyeri? Tidak ada. Kemudian balik lagi. Kemudian kita menilai atau mengukur dari panjang tungkainya. Untuk pengukurannya yaitu dua metode, yaitu length appearance dan true appearance. Untuk length appearance kita mulai dari umbilicusnya, kemudian kita ukur dari umbilicus hingga ke malleolus medial. Itu merupakan length appearance. Untuk true appearance itu kita menilai dari hip ke tungkai atau ankle.
Di sini tidak dari hasil appearance dan true length-nya ini normal atau tidak lebih dari 1. Selanjutnya yaitu pemeriksaan patella, di mana untuk pemeriksaan patella kita melakukan inspeksi terlebih dahulu dari patellanya, ada antara kanan dan kiri, apakah ada tanda-tanda deformitas, apakah ada tanda-tanda edema, kelainan bentuk seperti kaki O atau kaki X, kemudian apakah ada tanda-tanda kemerahan dan ekimosis. Di sini tampak normal. Kemudian kita melakukan palpasi. Kita menilai antara suhu kulit antara patella kanan dan patella kiri apakah normal suhunya atau tidak. Kemudian kita menilai dari nyerinya, apakah ada kelainan deformitas pada saat dilakukan palpasi dan apakah ada nyeri, Dek? Kemudian tidak ada edema, tidak ada tanda-tanda pembengkakan seperti eritem dan ekimosis. Nah, kita melakukan pemeriksaan Apero-Hansen. Apakah ada nyeri, Dek? Apakah ada nyeri? Nah, hasil Apero-Hansen-nya negatif. Kemudian kita menilai sudut patella antara kanan dan kiri apakah normal atau tidak. Di sini untuk sudut patellanya normal atau tidak lebih dari 10 derajat. Kemudian kita melakukan pemeriksaan deformitas fleksi. Balik begini kita udah. Kemudian untuk deformitas fleksi ada nyeri, Dek? Ya. Kemudian dari sini lagi. Kemudian ada nyeri? Tidak. Ini merupakan pemeriksaan fleksi deformitas yang menetap, tidak ada. Kemudian kita melakukan pemeriksaan efusi. Untuk pemeriksaan efusi bisa juga disebut dengan tes Ballottement. Untuk tes Ballottement seperti ini. Tidak ada kelainan efusi atau tes Ballottement negatif. Dan kita melakukan pemeriksaan patella grid. Ada nyeri, Dek? Apakah ada nyeri? Di sini tes patella grid-nya negatif atau tidak ada kelainan dislokasi atau deformitas. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan menisci. Kita menilai seperti ini. Di sini tidak ada kelainan atau tes meniscinya negatif. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan room atau range of motion dari kendinya. Kita mulai, silakan duduk. Silahkan berbaring, Dek. Tadi mohon maaf salah. Untuk pemeriksaan range of motion dari patella, kita menilai apakah ada keterbatasan pergerakan. Kemudian akselerasi. Silakan lakukan sendiri, Dek. Ya. Dan sini remnya dalam batas normal. Kemudian kita melakukan pemeriksaan dari gerakan palus dan gerakan palusnya. Di sini tidak ada kelainan untuk pergerakannya. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan drawer. Nah, untuk drawer kita menilai seperti ini. Begini, Dek.
dari pemeriksaan rawannya negatif atau normal. Untuk tes murai, kita mulai terlebih dahulu seperti ini. Dari tes murainya tidak ada nyeri, Dek. Tidak ada. Untuk tes murainya negatif. Kemudian kita melakukan tes apply. Silahkan tengkurap, Dek. Untuk pemeriksaannya ini seperti ini. Apakah ada nyeri, Dek? Apakah ada nyeri? Dan pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan statement. Untuk pemeriksaan statement, apakah ada nyeri? Apakah ada nyeri? Dari tes statementnya negatif. Untuk selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada ankle-nya. Untuk pemeriksaan pada ankle-nya, pertama kita melihat antara ankle kanan dan ankle kirinya apakah ada tanda-tanda deformitas, pembengkakan, serta adanya hematom, ekimosis, serta apakah ada dislokasi. Yang paling dilihat di sini apakah ada tanda pembengkakan pada metakarpal phalangeal satunya antara kanan dan kiri. Kemudian apakah ada kelainan bentuk dari ankle kanan dan ankle kirinya, kita harus bandingkan. Kemudian kita menilai atau melakukan palpasi atau perabaan pada ankle kanan dan ankle kirinya, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Bilang kalau ada nyeri tekannya, Dek. Ada nyeri? Ya. Tidak ada nyeri, Dek. Jadi untuk ankle-nya tidak ada kelainan deformitas, tidak ada pembengkakan dan tanda-tanda radang lainnya. Kemudian kita melakukan range of motion dari ankle-nya. Untuk range of motion dari ankle-nya kita melakukannya dalam posisi duduk. Silahkan duduk, Dek. Kasih normal kakinya, kemudian kita kasih naik seperti ini. Coba adik sendiri yang melakukan, kasih naik ya, kemudian satunya, kemudian dari begini, coba adik ya, satunya, kemudian gerakan inversi dan inversi seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini, coba adik lakukan ya, satunya. Nah, di sini tampak normal untuk range of motion dari ankle-nya adik. Untuk pemeriksaan selanjutnya kita menilai dari telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri. Untuk telapak kaki kanan dan kiri kita melihat telapak kakinya apakah ada tanda-tanda deformitas, pembengkakan, edema atau adanya ekimosis. Kemudian begitupun dengan kaki yang satunya, untuk plantar telapaknya kita menilai apakah ada tanda-tanda deformitas, pembengkakan, ekimosis atau edema. Kemudian kita menilai metakarpal phalangeal satunya apakah ada pembengkakan, apakah ada nyeri atau tidak. Kemudian kita melakukan perabaan apakah ada nyeri atau tidak pada telapak kakinya serta jari-jarinya. Dan untuk pemeriksaannya pun telah selesai. Saya cuci tangan terlebih dahulu ya, Dek. Kemudian dari hasil pemeriksaan fisik ekstremitas bawahnya adik dalam keadaan normal, tidak ada kelainan mulai dari panggulnya adik, lututnya adik maupun kakinya, tidak ada tanda-tanda kelainan. Jadi ada yang bisa adik tanyakan lagi atau ada yang adik tanyakan? Tidak ada, jadi normal ya, Dek. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaan dari ekstremitas bawah telah selesai, alhamdulillah.